Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dilaholi Alfia dengan NIM 2106011110016 akan mempresentasikan tentang hasil kuis saya kemarin. Nah, di sini soal yang pertama, selidiki apakah himpunan S sama dengan kurung kurawal A anggota dari M22 garis mutlak A transpose sama dengan negatif A merupakan suatu subur ruang dari M22. Di sini penyelesaiannya yaitu berdasarkan definisi S adalah himpunan bagian dari M22. Nah, sini perhatikan bahwa sini kan ada A transpose sama dengan negatif A. Situ perhatikan bahwa O transpose sama dengan negatif O, sehingga O anggota dari S. Nah, akibatnya S bukan himpunan kosong diambil sembarang skalar K, dan A dan B anggota dari S. Sebagai anggota dari S, berarti A dan B itu memenuhi teorema A transpose sama dengan negatif A dan B transpose sama dengan negatif B. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah KB anggota dari S. K ini tadi kan skalar K. Nah, perhatikan bahwa A transpose, nah ini kan kita ubahkan menjadi itu ya, kita jabarkan berarti A transpose ditambah KB transpose. Untuk A transposenya sendiri itu menjadi negatif A. Untuk ini B transpose berarti menjadi B, kita tambahkan K nya kan sebagai skalar, jadi sama dengan, karena ini sama-sama negatif maka bisa kita tulis ulang menjadi negatif dalam kurung A ditambah KB. Jadi A ditambah KB anggota dari S. Berdasarkan teorema ini, S adalah subruang dari M22. Lalu soal nomor 2, misalkan V adalah suatu ruang vektorial yang dibangun oleh vektor-vektor F1 sama dengan sin X dan F2 sama dengan cos X, yaitu V sama dengan span kurung kurawal F1, F2. Nah, untuk yang A itu kita menunjukkan bahwa vektor-vektor G1 dan G2 ini membentuk suatu basis bagi V. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu untuk G1 bagi G2 ya kita tulis seperti ini. Lalu kita masukkan nilai G1 dan G2-nya. Nah, karena kita ingin membagi basis V yaitu sin X dan cos X, maka untuk cos X di sini kita kurangkan dengan G2 yang di sini. Maka hasilnya 2 sin X per 3 cos X. Untuk G1 di sini kita ubah menjadi setengah dari GI. Maka hasilnya menjadi sin X, dan 3 cos X ini kita ubah menjadi sepertiganya dari G2, maka hasilnya itu cos X. Nah, ini sudah sama atau sudah membentuk dengan suatu basis bagi V, dimana basis bagi V itu kan sin X per cos X ya. Lalu yang B nya matriks transisi G ke B aksen. Nah, di sini ada P, B sama dengan F1 garis kurung siku K1 G1 ditambah K2 G2. Untuk F1 nya itu sin X sama dengan K1 nya kita tulis ulang, GI nya 2 sin X ditambah cos X ditambah K2 G2, untuk G2 nya itu 3 cos X. Di sini dapat hasil K1 sama dengan negatif 3 K2 dan K1 sama dengan 1 per 2 dan K2 sama dengan negatif 1 per 6. Lalu untuk F2 nya kita tulis misalkan L1 G1 ditambah L2 G2. Untuk cos F2 nya itu cos X. Lalu L1 kita tulis ulang, G1 kita masukkan nilainya, L2 kita tulis ulang, dan G2 kita masukkan nilainya. Hasilnya yaitu L1 sama dengan 0 dan L2 sama dengan 1 per 3. Lalu soal yang C, matriks transisi dari basis B aksen ke B. Untuk PB aksen ke B itu yang pertama kan ada GI. Kita misalkan M1 F1 ditambah M2 F2. Untuk G1 nya kita masukkan nilainya 2 sin X ditambah cos X sama dengan M kita tulis ulang. Untuk sin X, untuk FI kan sin X, kalau ditambah M2 tulis ulang, kalau F2 itu cos X. Cara menghitungnya yaitu MI sama dengan, kan ini ada sin X. Nah, di sini sin X itu sama dengan 2 sin X. Berarti kita tulis nilai skalar dari sin X ini 2, maka MI sama dengan 2. Untuk sini kan cos X di sini itu adalah 1. Maka M2 nya sama dengan 1. Lalu untuk G2
sama dengan N1 F1 ditambah N2 F2. G2 sama dengan 3 cos X sama dengan N1 F1 sin X. Nah, sin X ini karena di sini nggak ada sin X, maka N1 sama dengan 0. Nah, di sini N2 cos X karena F2-nya cos X. Maka di sini G2 sama dengan 3 cos X. Maka untuk N2 sama dengan 3. Diambil dari skalar cos X-nya yaitu 3 cos X. Lalu untuk soal yang D, matriks matriksi PB ke B dan PB aksen ke B saling inverse. Ini kita tulis PB ke B aksen itu G1 per G2 itu sama dengan F1 per F2. Nah, untuk menyamakan yang di sebelah kiri menjadi sebelah kanan itu, maka untuk cos X ini kita ubah menjadi negatif 1/3 B2 dikurang B1. Untuk yang baris 1, maka hasilnya itu 2 sin X per 3 cos X sama dengan sin X dikurang 1/3 cos X. Cos X ini hasilnya ya, karena sebelah sini udah berubah menjadi sin cos. Lalu selanjutnya soal nomor 3, tentukan basis ruang nol dan basis ruang baris dari matriks A yang berordo ini ada 3 kali 3, dimana kolomnya itu ada 1, 5, 7, negatif 1, negatif 4, negatif 6, 3, negatif 4, 2. Penyelesaiannya kita ubah menggunakan OBE. Di sini langkah pertama yaitu kita menghasilkan 0 dari 5 dan 7. Kita membuat 5 dan 7 ini menjadi 0 dengan cara B2 dikurang 5B1 dan B3 dikurang 7B1. Hasilnya itu 1, 0, 0, negatif 1, 1, 1, 3, negatif 19, 19. Lalu untuk negatif 1 dan negatif 1-nya itu kita ubah menjadi 0. Maka B1 ditambah B2, B3 dikurang B2. Hasilnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, negatif 16, negatif 19, 38. Lalu 38 ini kita ubah menjadi 1. Nah, itu sama aja dengan baris ketiga kita bagikan dengan 38. Hasilnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, negatif 16, negatif 19, 1. Di sini udah terlihat nih untuk basis barisnya yaitu ada 1, 0 dan negatif 16, dan baris keduanya itu ada 0, 1, negatif 19. Nah, ruang barisnya ini harusnya negatif 16, negatif 19 ya, maaf. Nah, terus cara mencari ruang 0 itu kita tulis ulangkan yang tadi. Lalu di sini kita dapat persamaan yang pertama X1 dikurang 16 X3 sama dengan 0. Lalu ada X2 dikurang 19 X3 sama dengan 0. Misalkan X3-nya itu S ya, maka X1 dikurang 16 X3 sama dengan 0. Lalu kita ubah negatif 16 X3-nya ke 0 ini, maka X1 sama dengan 16 X3. Lalu X3-nya kita ubah S, maka X1 sama dengan 16S. Untuk X2 dikurang 19 X3 sama dengan 0 itu sama seperti tadi caranya. Untuk negatif 19 X3-nya kita rubah ke sebelah kanan, maka X2 sama dengan 19 X3. Untuk X3-nya kita ubah jadi S, maka X2 sama dengan negatif 19S. Lalu kita tulis ruang nolnya menjadi X1, X2, X3 sama dengan 16S, 19S, dan S. Karena tadi baris ketiganya itu diketahui S3-nya atau S kita misalkan. Lalu karena ini sama ini mempunyai S, maka S kita taruh di depan sini. Maka hasilnya S garing kurang siku 16, 19, 1. Karena S ini hasilnya sama dengan X3, dia kan 1, berarti S-nya itu 1 kan, maka ruang nolnya sama dengan kurang siku 16, 19, 1. Itu dia penjelasan dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.